Assalamualaikum, Bu Mas Ria. Waalaikumsalam, Pak Ewin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mas Ria? Alhamdulillah sehat, Pak Ewin. Bagaimana dengan kabar Pak Ewin? Alhamdulillah, saya sangat sehat, Bu Mas Ria. Nah, Bu Mas Ria, hari ini Bu Mas Ria akan melakukan proses coaching terhadap Kuce. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat Ibu akan melakukan proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti saya akan menilai apakah proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tita atau belum. Di mana dalam alur Tirta itu Bu Mas Ria harus memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Dan bagaimana respon si Kuci terhadap pertanyaan yang Ibu Mas Ria ajukan. Kemudian juga Bu, harus diingat bahwa dalam coaching itu ternyata punya prinsip coaching, di mana nanti akan menjadi penilaian saya, di antaranya berkaitan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mas Ria. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan nanti di proses coaching? Baik, Pak. Nanti dalam proses coaching saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu mungkin, Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua Bu Mas Ria. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kayaknya pada bagian membantu coach dengan mendengarkan aktif, Pak. Dan pada bagian-bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Sepertinya saya akan berusaha coach akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, Pak. Oke Bu Mas Ria, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Ini adalah pertanyaan pra-supervisi ya, ataupun pra-observasi sebelum Bu Mas Ria melakukan coaching nanti terhadap coaching. Selanjutnya nanti setelah coaching terjadi, maka akan ada pertanyaan selanjutnya, yakni setelah proses coaching terjadi ya. Saya kira sampai di sini terlebih dahulu, silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Terima kasih ya Bu. Oh, baiklah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Yani. Kenapa nih? Ibu kelihatannya kok gelisah kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan banget ya, Bu, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong, Bu. Apalagi sampai mengajak ngobrol berdua kayak gini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih, Bu, mengenai masalah murid dan pembelajaran saya di kelas. Oh, oke. Siap, Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah, Ibu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan dari saya? Saya ingin mendapatkan ide segar, Bu, untuk menciptakan kondisi yang kondusif
murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya, Bu, seperti yang saya harapkan, Bu. Situasinya seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung masuk ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, Bu. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar, sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana Bu posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini, sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya di dalam kelas. Oh, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu, Bu, untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nantinya. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana Ibu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh atau mindfulness ya, Bu, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Terus, apa strategi untuk itu, Bu? Saya akan menerapkan teknik stop, Bu. Di teknik stop ini kita berhenti sejenak, kemudian ambil napas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tertentu, supaya murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Oh, jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Baiklah, Bu. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Bu? Target saya dalam 1 minggu ini, Bu. Oh, baik. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih, Bu? Janjianlah kita ya, Bu. Minggu depan saya akan ceritakan update-nya. Setuju, Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali Ibu ini. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, Bu, betul. Wah, pertanyaan terakhir saya, Bu. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah ada pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop
dengan iringan musik instrumental. Kemudian, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren sekali, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya, Bu, hasil diskusi kita hari ini. Ya, Ibu, terima kasih sekali lagi untuk menemani saya hari ini. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mas Ria. Waalaikumsalam, Pak Erwin. Alhamdulillah ya Bu Mas Ria. Tadi Bu Mas Ria sudah melakukan proses coaching dengan Bu Suryani. Sekarang di sesi pasca coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Mas Ria. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oh, iya, Pak. Pada se-coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga sudah menggunakan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggali ide dari coaching untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dibicarakan. Oh, baik Bu. Kemudian pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi Ibu, di mana saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi. Dan juga Ibu Mas Ria tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Sehingga coachingnya juga merespon dengan baik tadi. Kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching barusan. Saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching ini, Pak. Sehingga ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching-coaching berikutnya. Baik, Bu Mas Ria, Alhamdulillah. Semoga setelah proses coaching ini, untuk proses coaching selanjutnya akan lebih memahami lagi alur Tirta tadi. Dan proses coaching Bu Mas Ria akan lebih sempurna lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Mas Ria atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Mas Ria. Assalamualaikum, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Ria. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya sangat sehat sekali, Bu. Nah, Bu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap coach. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dahulu, Bu, tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat Ibu akan melakukan proses coaching nanti.
saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti saya akan menilai apakah proses coaching nanti yang akan Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachnya ya Bu, dan bagaimana respon si coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa dalam coach itu punya prinsip coach, di mana nanti akan menjadi penilaian saya diantaranya berkaitan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya, Bu? Pertanyaan pertama, saya ingin tanyakan kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan nanti di proses coaching. Baik, Bu. Nanti dalam proses coaching, saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Iya, Bu. Pada bagian membantu coaching dengan mendengarkan aktif dan pada bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian, pertanyaan saya selanjutnya, Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang inginkan pada proses coaching ini seperti apa nantinya? Saya akan berusaha coaching akan mendapat solusi dari permasalahan-permasalahannya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya. Oh, baiklah, Bu. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Ini adalah pertanyaan prasupervisi ya, Bu. Selanjutnya nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Baiklah, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Pak, saya perhatikan dari tadi Bapak kok begitu gelisah ya? Kenapa ya, Pak? Saya lagi bingung nih, Bu. Apakah Ibu punya waktu untuk mendengarkan cerita saya, Bu? Baiklah, Pak. Ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Salah satu siswa saya yang bernama Alvin tidak masuk sekolah sudah 1 minggu nih. Sementara ujian semester sudah dekat. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita ini ya, Pak? Saya berharap saya sebagai wali kelasnya mendapatkan solusi dari perbincangan kita ini, Bu. Kira-kira menurut Bapak, apa awalnya sehingga Alvin mulai tidak masuk sekolah? Saya juga tidak tahu, Bu. Tapi kemarin Alvin menemui saya, ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, bahwa ia diejek-ejek temannya karena kulitnya yang hitam. Tapi karena waktu itu saya mau Zoom CGP, maka saya hanya mendengarkannya sepintas saja dan tak memberikan tanggapan. Jadi kira-kira yang harus Bapak lakukan agar Alvin bisa sekolah kembali bagaimana ya, Pak? Menurut saya, Bu, sepertinya Alvin ingin melaporkan sesuatu dan saya harus mendengarkan apa masalah yang ia hadapi selama belajar di sekolah ini. Benar, saya sependapat dengan Bapak. Terus kira-kira apa langkah selanjutnya yang Bapak lakukan ya, Pak? Menurut saya, sebagai wali kelas, saya harus bisa membagi waktu saya dan sesering mungkin memberikan waktu juga kepada anak-anak kelas saya untuk menyampaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan saya sebagai wali kelas akan selalu mendengarkan dan memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh mereka. Terus bagaimana dengan masalah Alvin, Pak? Masalah yang dihadapi Alvin, saya akan memberikan keyakinan dan motivasi kepadanya, dan terhadap teman-temannya yang lain, saya akan menjelaskan bahwa mengejek fiksi itu adalah hal yang tidak baik, karena itu sudah termasuk bullying. Sementara
sekolah kita adalah anti bully. Maka kita harus menjaga ketentraman di sekolah ini tanpa melihat kekurangan teman yang lain. Waduh, benar sekali ya Pak. Saya yakin dengan pendekatan Bapak dengan siswa Bapak akan membantu mereka menjadi akrab kembali. Jadi, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Alvin ini ya Pak? Ya Bu, yang pertama saya akan melakukan yakni dengan mengunjungi Alvin ke rumahnya dan menemui orang tuanya. Berdiskusi, lalu meyakinkan bahwa Alvin tidak akan dibully lagi di sekolah. Yang kedua, mengajak anak didik yang lain untuk diskusi dan saya akan menjelaskan bahwa mereka ada melakukan hal yang tidak baik dengan mengejek Alvin yang berkulit hitam. Karena yang mereka lakukan adalah salah satu termasuk kepada pembulian. Karena setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya akan mengajak mereka untuk saling bermaafan dengan Alvin. Bagus sekali rencana Bapak. Semoga berhasil. Semangat ya Pak. Dan mulai kapan Bapak melakukannya? Rencananya Bu, dalam minggu ini, dimulai Jumat inilah Bu. Apa komitmen yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Komitmen yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan ruang diskusi kepada siswa. Kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada siswa jika ada yang mau curhat pendapat secara pribadi, kapan saja dan di mana saja. Dan saya juga akan sering mengingatkan kepada siswa untuk tidak boleh mengejek kekurangan orang lain, baik itu dari segi fisik maupun mental seseorang. Bagus sekali. Saya sangat mendukung kerja keras Bapak. Semoga sukses ya Pak. Dan semoga anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan dalam waktu dekat ini saya akan coaching Bapak kembali. Semangat Pak. Terima kasih Bu Suryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Mas Ria. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ewin. Sekarang di sesi pasca coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Bu, pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga sudah menggunakan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggali ide coaching untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dibicarakan. Baik Bu. Kemudian pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi Ibu, di mana saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi. Dan juga Ibu tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Sehingga coachnya juga merespon dengan baik tadinya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya ya Bu, sebelum kita tutup sesi kita ini. Saya ingin menanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching. Sehingga ke depannya saya lebih baik lagi dalam melakukan coaching-coaching selanjutnya. Nah, baiklah Bu. Alhamdulillah. Semoga setelah proses coaching ini, untuk proses coaching selanjutnya akan lebih memahami lagi alur Tirta. Dan proses coaching, Ibu akan lebih sempurna lagi ya Bu. Amin ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum Bu. Amin. Waalaikumsalam. Sama-sama ya Bu Mas Ria. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu.
warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Waalaikumsalam, Bu Suryani. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Erwin? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, saya sangat sehat, Pak Erwin. Nah, Bu Pak Erwin, hari ini kan Pak Erwin akan melakukan proses coaching terhadap coach ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat Bapak akan melakukan proses coaching nantinya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti akan saya nilai apakah proses coaching nanti akan Bapak lakukan nanti sudah selesai dengan alur tirta. Di mana dalam alur tirta ini, Pak, Bapak harus bisa memahami dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya dan bagaimana respon si coach terhadap pertanyaan yang Bapak ajukan. Kemudian, juga saya mengingatkan bahwa dalam coaching ini, Bapak harus memiliki prinsip coaching, di mana nanti akan menjadi penilaian saya, di antaranya berkaitan dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana yang Bapak kembangkan nantinya pada proses coaching? Baik, Bu. Nanti dalam proses coaching, saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, Pak Erwin, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, Bu. Pada bagian membantu coach dengan mendengarkan aktif, dan pada bagian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa ya, Pak? Saya akan berusaha coach akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, Pak Erwin, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Ini adalah pertanyaan pra-supervisi. Selanjutnya, nanti setelah coaching akan ada lagi pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Silakan Bapak lanjutkan proses coachingnya. Oke, Pak, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu Mas Ria. Iya, Pak. Bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Saya mau bercerita nih, Pak, tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Bu. Apa yang mau Ibu bicarakan tentang kejadian tadi? Begini, Pak. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain sebenarnya. Ketika diinginkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa, Pak, mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai loh, Pak. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak. Oh, kalau boleh tahu, Bu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa?
saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube dan artikel-artikel yang berkaitan dengan materi yang ada di Google. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajarannya. Ya, Bu, saya sangat setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, rencana saya, Pak, yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, ya diantaranya ya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu kali ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Pak, untuk mengeksplorasi materi-materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya juga senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Tanpa ada unsur paksaan, saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Ngomong-ngomong nih, kapan ini akan dilaksanakan rencana yang telah Ibu sampaikan kepada saya? Insya Allah setelah diskusi kita ini, saya akan melakukan segera berkaitan solusi yang telah diberikan kepada saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu, sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan ya Pak, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Pak. Amin. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Erwin. Tadi Pak Erwin sudah melakukan proses coaching dengan Bu Mas Ria. Sekarang di sesi pasca coaching ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Erwin. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, Bu. Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu berkaitan dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga sudah menggunakan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggali ide coaching untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dibicarakan. Baik, Pak. Kemudian, pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi Bapak, di mana saya melihat proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian, konsep coachingnya juga sudah ada di dalam proses coaching tadi. Dan juga Pak Erwin tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, terhadap coaching Bapak, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Kemudian, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup sesi kita kali ini ya Pak. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan tadi? Saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching-coaching selanjutnya. Baik Pak, Alhamdulillah.
Semoga setelah proses coaching ini, untuk proses coaching selanjutnya akan lebih memahami alur Tirta tadi. Dan proses coaching Pak Erwin akan lebih sempurna lagi. Amin. Terima kasih banyak Pak Erwin atas waktunya. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Suryani, terima kasih kembali.